Dengan cara ini pasti malah panjenengan akan merasa lebih tenang. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sedulur semua selalu seger waras, sehat walafiat, mudah rezekinya, hidup penuh berkah barokah kersaning Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sedulur semua, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan, tidak semuanya boleh kita buka atau diungkapkan kepada orang lain. Artinya, harus kita rahasiakan atau kita simpan dan kita tutupi. Sama halnya ibarat anggota tubuh kita. Ada yang boleh dibuka dan boleh dilihat orang lain, dan ada yang harus kita tutupi, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Mengapa tidak boleh diketahui orang lain? Mengapa harus menjadi rahasia panjenengan? Karena jika beberapa hal tadi kita buka kepada orang lain, dampaknya malah akan merugikan kita, merugikan panjenengan sendiri. Lalu apa sajakah hal-hal yang harus tetap kita rahasiakan tersebut? Yang pertama yaitu kanelangsan atau kesedihan. Ketika panjenengan bersedih, misalkan karena ada masalah dengan kekurangan-kekurangan yang kita alami, kekurangan-kekurangan diri sendiri, orang tua, ataupun pasangan, entah itu masalah keuangan, masalah hubungan, dan lain-lain, itu kita jangan asal cerita atau asal curhat kepada orang lain. Mengapa demikian? Orang lain itu juga punya beban masalahnya sendiri. Mereka juga merasakan kesedihannya sendiri. Dan jika kita menambahi beban pada mereka, jadi jangan sampai kita malah menjadikan orang lain itu tambah susah atau tambah sedih. Solusinya bagaimana? Ya, mending curhat lewat donga saja atau berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Memohon petunjuk dan memohon pertolongan sesuai ajaran agama kita. Dengan cara ini pasti malah panjenengan akan merasa lebih tenang. Selain itu ya bisa diobati dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, menghibur perasaan panjenengan yang positif. Contohnya dengan refreshing, tetapi ya refreshing yang positif, yang tidak merugikan diri sendiri, yang tidak menyimpang, agar kita tidak sedih berlebihan dengan segala kekurangan diri kita sendiri. Kita juga harus melihat sisi kelebihan dan kebaikan kita, melihat sisi kelebihan kedua orang tua, melihat sisi kebaikan pasangan dan keluarga. Jadi kita harus seimbang, jangan hanya melihat sisi kekurangannya saja, tetapi juga harus melihat sisi baik kita dan kebaikan orang tua maupun pasangan juga keluarga. Itu namanya menyayangi diri dan menghargai diri. Berikutnya yang kedua, yang tidak boleh kita ungkapkan adalah
kaolonan atau keburukan. Ini kaitannya dengan perilaku yang melanggar aturan, kalau dalam istilah agama ya melakukan dosa. Lebih-lebih jika dosa-dosa besar. Dan yang paling fatal itu contohnya seperti melakukan zina atau dosa karena zina. Menceritakan perbuatan zina itu tidak boleh. Misalkan panjenengan mau menikah tetapi sebelumnya pernah berzina. Panjenengan sangat menyesalinya. Apakah hal tersebut harus diceritakan kepada calon pasangan misalnya? Tidak perlu. Lalu misalkan ketika sudah berkeluarga tetapi melakukan zina dan menyesal ingin bertobat, apakah juga harus cerita kepada pasangan? Tidak boleh diceritakan. Zina adalah urusan panjenengan dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan syarat taubatnya itu tidak harus mengungkap atau menceritakan kepada siapapun. Yang terpenting sekali, melakukan sekali saja lalu bertaubat. Berhenti tidak lagi-lagi melakukan dan ditebus dengan perbuatan kebaikan. Dengan benar-benar bertobat, pasti dosa tersebut akan ditutup aibnya oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kalau malah dibuka sendiri, diceritakan sendiri kepada orang lain, atau terkuak sendirinya aib perzinaan itu tadi, itu berarti zinanya sudah dilakukan berkali-kali dan tidak berusaha bertaubat, tidak sungguh-sungguh bertaubat. Sudah diberikan kesempatan, aibnya tertutup, ditutup, dijaga, dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, malah melakukan zina lagi. Kalau misalkan mau taubat, datanglah ke ahli agama, ya langsung bertanya saja bagaimana cara taubat dari zina yang benar. Jangan menceritakan kalau berbuat zina. Jadi langsung ke solusinya, jangan dibuka aib zinanya. Itu adalah jebakan perasaan yang nantinya berdampak negatif pada diri panjenengan sendiri ketika justru malah bercerita tentang perbuatan tadi. Berikutnya yang ketiga, yaitu ngamal kebajikan atau amal kebaikan. Mengapa ini juga tidak boleh diceritakan kepada orang lain? Karena amal kebaikan yang telah kita lakukan, yang diceritakan dan diomongkan kepada orang lain, ini bisa menjadi sifat riya, sifat pamer, dan juga ujub atau bangga diri. Itu yang sangat berbahaya. Selain pahala dan keberkahannya hilang, juga menjauhkan diri kita dari rasa ikhlas, dan malahan menimbulkan kesombongan diri, merasa lebih baik daripada orang lain, merusak niat juga yang seharusnya niatnya beramal karena Tuhan, malah menjadi karena manusia. Berikutnya yang keempat, yaitu kadunyan atau keduniaan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hal dalam keuangan, harta benda panjenengan, dan lain-lain. Menceritakan berapa banyak uang yang kita punya, harta benda apa saja yang sudah panjenengan memiliki kepada orang lain, lebih-lebih kepada orang yang statusnya, status ekonomi atau keuangannya itu di bawah kita,
itu hanya berdampak negatif. Orang yang lebih susah akan merasa sedih mendengarnya, karena akan merasa lebih rendah, lebih lemah, dan lain-lain. Dan yang bahaya lagi, jika imannya tidak kuat, pasti menjadi timbul rasa iri, rasa dengki. Kalau sudah iri dan dengki yang timbul, maka akan tumbuh perilaku-perilaku buruk pada kita. Dan akhirnya juga berdampak buruk, berdampak negatif pada hubungan kita dan orang yang kita ceritai tadi. Berikutnya yang kelima, yaitu niat kang luhur atau rencana yang mulia. Ini juga jangan asal diceritakan kepada orang. Contohnya akan melakukan peribadatan agama seperti puasa, sedekah, dan lain-lain. Ingin membantu orang atau ingin membantu siapa saja. Contoh lagi, akan mendirikan usaha, akan membeli sesuatu yang sangat berharga, dan lain-lain. Ini juga jangan asal diceritakan kepada orang lain, kecuali orang-orang tertentu. Seperti contoh, kepada orang tua karena tujuannya meminta izin atau memohon doa restu, itu boleh. Rembukan atau imbangan, bermusyawarah dengan pasangan atau saudara dekat, itu juga boleh. Atau konsultasi kepada ahli. Kalau itu diperbolehkan, tidak apa-apa, sesuai dengan niatnya. Itu bukan cerita tujuannya. Karena kalau diceritakan kepada sembarang orang, nanti yang timbul malah ada hal-hal aneh seperti menakut-nakuti kita, nanti beginilah, nanti begitulah, yang malah akan mengganggu saja. Sedulur semua, itulah tadi 5 hal yang harus panjenengan jaga kerahasiaannya. Agar apa? Agar tidak menimbulkan dampak yang negatif terjadi kepada diri kita, juga kepada orang yang diceritai. Ini adalah bentuk perilaku menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau agar tidak nganiaya, tidak dolim alias berbuat aniaya kepada diri sendiri dan orang lain, supaya tidak merugikan diri kita sendiri, juga merugikan orang lain. Semoga kita sedulur semua menjadi orang-orang yang semakin bijak, semakin welas asih kepada diri sendiri, kepada sesama, juga semesta. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan tadi, sumangga silahkan panjenengan tulis pada komentar. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.